Halo semuanya, kali ini saya dan teman saya, Umul Syafira, saya sendiri, Sulaiman Ratu Akbar, NPM 18130240027, dan teman saya, Umul Syafira, 18130240039, akan menjelaskan mengenai materi tentang kawasan pesisir terpadu. Nah, sudah pernah dengar belum kawasan pesisir terpadu itu apa? Nah, konsep tentang pengelolaan pesisir terpadu itu sebenarnya pengelolaan pesisir adalah proses yang dinamis dalam pembuatan keputusan mengenai perlindungan, pemanfaatan, dan pembangunan semua yang ada di dalam pesisir tersebut. Wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan dalam proses kelembagaan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara politis. Jadi selain mengenai ekosistem selalu ada kesepakatan yang dapat diterima secara politis. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dilakukan melalui penilaian menyeluruh, yakni comprehensive assessment, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya. Pengelolaan secara terpadu untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan dilakukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, yakni Integrated Coastal Zone Management. Pilihan ini didasarkan pada yang pertama, wilayah pesisir merupakan multiple use zone di mana terdapat lebih dari 2 macam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dilaksanakan, serta terdapat lebih dari 2 macam pemanfaatan kawasan pesisir. Yang kedua, karakteristik dan dinamika alamiah, the nature of sumber daya pesisir dan lautan secara ekologis saling terkait satu sama lain, termasuk dengan ekosistem lahan atas. Yang ketiga, wilayah pesisir dihuni lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki preferensi mata pencaharian yang berbeda. Selanjutnya, mengenai dampak masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Nah, di pesisir itu ada masyarakat kan ya. Pasti masyarakat melakukan aktivitas. Kira-kira apa aja dampaknya? Yang pertama, pengelolaan pesisir sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan pesisir. Nah, apabila pemanfaatan sumber daya pesisir secara besar-besaran, itu dapat menyebabkan degradasi kondisi daerah pesisir. Selain itu, degradasi pesisir dan muara tidak hanya disebabkan oleh masyarakat pesisir, disebabkan juga oleh adanya aktivitas pengelolaan sumber daya alam di hulu oleh manusia. Masih ada lagi nih masalah-masalahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Umul Syafira, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai masalah yang dapat menimbulkan degradasi kawasan pesisir antara lain yaitu penggunaan sumber daya yang ekstraksi dan tidak sustainable atau overfishing. Yang kedua yaitu menjadikan pesisir dan laut sebagai keranjang sampah, tempat sedimentasi limbah dan tempat pembuangan limbah kegiatan darat. Dan yang ketiga, pantai tidak dijaga sehingga terjadi abrasi. Dan yang keempat, tidak menjaga lingkungan sehingga rusaknya ekosistem terumbu karang dan lamun. Selanjutnya yaitu ada menganalisis dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir, yaitu kerusakan lingkungan ekosistem pantai mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat seperti hilangnya badan jalan, pemukiman, lahan, dan fasilitas umum akibat abrasi pantai. Dampak perubahan ekosistem menjadi ancaman serius bagi sumber pendapat utama masyarakat pesisir, yang umumnya adalah nelayan. Sejumlah permasalahan perubahan ekosistem yang berdampak pada kegiatan perikanan, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, merupakan landasan pentingnya dilakukan suatu penelitian yang bertujuan mengidentifikasi penyebab dan dampak perubahan ekosistem terhadap aktivitas usaha nelayan. Selanjutnya ada mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Dalam melakukan evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan kawasan untuk menganalisis persepsi stakeholder, digunakan metode AHP yang merupakan salah satu model untuk pengembalian keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir manusia. Metode AHP adalah proses pembentukan skor secara numerik atau bobot agar dapat menyusun ranking dari alternatif keputusan atau kriteria yang ada berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan pengambil keputusan atau penentu kriteria. Di sini ada beberapa masalah dengan kebijakan yang sekarang, yaitu penerapan paradigma pola pembangunan mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan aspek keberlanjutan, mekanisme pembangunan sentralistik
top-down dan sektoral. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur secara jelas sehingga kebijakan akan sulit dibuat. Selanjutnya ada kewenangan daerah belum dipahami secara komprehensif atau para stakeholder sehingga muncul penafsiran dan pemahaman berbeda di setiap wilayah. Di sini juga ada saran untuk kebijakan yang ada, yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan wilayah terpadu adalah dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan, pengetahuan keterampilan masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, pengembangan kualitas diri, pengembangan motivasi masyarakat untuk berperan, dan pengembangan nilai tradisional masyarakat. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.